Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andi Agustang MSc selaku pembimbing 1, Dewan Pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Syukur SAG MSc selaku Dewan Pembimbing 2. Kemudian yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dharma Manda MHum selaku Dewan Penguji 1 sekaligus Ketua Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Dr. Sulaiman Samad MSc selaku Asisten Direktur 1 Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas dari hasil penelitian saya di mana berjudul Diskriminasi Sosial Anak Penderita Kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Adapun latar belakang yang mendasari hasil penelitian saya ini yaitu di mana setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada anak yang terlahir dari keluarga secara normal serta tumbuh dan berkembang dengan normal. Akan tetapi ada pula anak yang terlahir dari keluarga yang kurang beruntung atau tidak normal karena memiliki gangguan baik secara fisik, mental, sosial maupun psikologis. Kemudian yang saya sebutkan tadi, di sini ada 3 rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama, bagaimana proses diskriminasi sosial anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk diskriminasi masyarakat terhadap penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dan yang ketiga, bagaimana dampak diskriminasi masyarakat terhadap anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian tak lain atau tak lepas dari rumusan masalah yang saya angkat atau yang saya ungkapkan tadi, yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses diskriminasi sosial terhadap anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk diskriminasi masyarakat terhadap anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui dampak diskriminasi masyarakat terhadap anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kemudian selanjutnya, pada tahap selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, kepada Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar, yaitu sebagai bahan referensi dalam mengungkapkan atau memperkaya konsep-konsep dan teori tentang diskriminasi sosial terhadap anak penderita kusta. Kemudian manfaat yang kedua di sini yaitu manfaat kepada pemerintah. Manfaatnya itu sebagai bahan informasi dan masukan dalam penetapan kebijakan demi mendukung kehidupan para penderita kusta. Kemudian selanjutnya manfaat kepada saya sebagai peneliti, yaitu merupakan pengalaman dan latihan bagi calon peneliti yang dapat merubah. Manfaat selanjutnya itu manfaat kepada saya sebagai peneliti, yaitu merupakan pengalaman dan latihan bagi saya untuk merubah pengetahuan ilmiah baik dari segi penelitian maupun pengungkapan hasil pemikiran karya ilmiah saya. Kemudian selanjutnya, bab 2. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terkait judul yang saya angkat di sini yaitu ada 5 tinjauan pustaka yang saya bahas di bab 2 ini, yaitu yang pertama diskriminasi, kedua konsep sosial, kemudian yang ketiga adalah stigma, dan keempat adalah anak, yang kelima yaitu penyakit kusta. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Ada juga yang menyebutkan arti diskriminasi adalah suatu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kedua yaitu konsep sosial. Sosial berarti kemasyarakatan. Sosial adalah di mana terdapat kehadiran orang lain. Setiap pertemuan ataupun hanya sekedar melihat saja sudah termasuk dalam situasi sosial. Menurut William Graham Summer dalam Sukanto dalam bukunya tahun 2001 berpendapat bahwa masyarakat merupakan pelaburan dari kelompok-kelompok sosial. Kebiasaan dan tata kelakuan merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana harus memperlakukan warga kelompok maupun warga-warga dari kelompok lainnya. Stigma yang dimaksud di sini yaitu stigma pada penderita kusta. Sejak zaman kuno kusta memang telah menjadi penyakit yang paling dibenci. Kusta lasem ada di berbagai daerah untuk jangka waktu tertentu sepanjang sejarah. Masyarakat merasa ketakutan terhadap efek yang ditimbulkan dari penyakit kusta sejak ribuan tahun yang lalu. Akibatnya muncul stigma telah tertanam terlalu dalam di dalam jiwa masyarakat dan efeknya masih terlihat di seluruh dunia. Dampak psikologis yang dikaitkan dengan stigma sosial bahwa kusta adalah penyakit infeksi yang mematikan.
Stigma ini sering menjadi pengaruh yang menakutkan sehingga penderita enggan untuk melakukan pengobatan pada awal penyakit. Bahkan saat ini masih ada yang melakukan pengobatan kusta secara terpisah oleh stigma yang tertanam dalam penyakitnya. Kemudian tinjauan pustaka yang selanjutnya yaitu anak. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat istiadat sebagaimana yang dinyatakan oleh Sujono Winjodipuro yang dikutip oleh Tolip Setiadi, dia nyatakan bahwa kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi, anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. Kemudian tinjauan pustaka yang terakhir di sini yaitu penyakit kusta. Kusta adalah penyakit menular yang disebabkan mikrobiom lepra. Penyakit ini dapat menyebabkan masalah yang kompleks, bukan hanya dari segi medis, seperti cacat fisik, tetapi juga sampai masalah sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketahanan sosial. Bila tidak ditangani dengan cermat, kusta dapat menyebabkan cacat dan keadaan ini menjadi penghalang bagi pasien kusta dalam menjalani kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Menurut Departemen Kesehatan, Ditjen PPN dan PL 2002, penyakit kusta adalah penyakit menular yang menahun dan disebabkan kuman kusta yang menyerang saraf tepi, kulit, dan jaringan tubuh lainnya. Penyakit ini sendiri merupakan salah satu gambaran nyata kemiskinan masyarakat Indonesia, karena kenyataan sebagian besar penderita kusta berasal dari golongan ekonomi lemah. Suatu contoh dari keterlibatan sosial dalam suatu penyakit menular seperti penyakit kusta ini adalah kerjasama antara para ahli antropologi dengan para dokter serta para ahli kesehatan masyarakat. Landasan teori untuk mengarahkan dan memfokuskan penelitian ini, teori sangatlah penting artinya karena membantu landasan teori untuk mengarahkan dan selanjutnya pada landasan teori untuk mengarahkan dan fokus ke penelitian ini, teori sangatlah penting artinya karena akan membantu dalam mencari dan menganalisis masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, saya mencoba menggunakan teori yang relevan dengan pokok penelitian ini. Adapun teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial yang dipopulerkan oleh Max Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Weber dalam Research 1975. Bahkan terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Max Weber membedakan tindakan sosial manusia ke dalam 4 tipe, yaitu yang pertama, tindakan rasionalitas instrumental, kemudian kedua, rasionalitas nilai, kemudian tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Tindakan rasional instrumental ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seorang berdasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Kemudian tindakan rasional nilai, sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungan dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Kemudian tindakan efektif, tindakan yang dipengaruhi emosi. Tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau pencernaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Kemudian tindakan tradisional atau tindakan karena kebiasaan. Dalam tindakan jenis ini, seorang memperlihatkan perilaku tentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Itulah keempat tipe tindakan sosial yang dimaksud oleh Max Weber. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini sangat penting, seringkali digunakan untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain penelitian terdahulu ini juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Berayanti 2016 dengan judul Kehidupan Sosial Komunitas Disabilitas Ex Kusta di Kelurahan Balambaru, Kecamatan Tolate, Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kehidupan sosial dan masalah apa saja yang dialami oleh komunitas disabilitas ex kusta di Kelurahan Balambaru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, serta untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap masalah yang dialami komunitas ex penderita kusta. Kemudian penelitian relevan selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Noah Perdamita Taringan pada tahun 2012 tentang masalah kusta dan diskriminasi serta stigmatisasinya di Indonesia. Dari hasil penelitiannya menunjukkan hampir semua daerah tempat diadakannya diskusi kelompok tentang kusta yang diselenggarakan oleh Lembaga Saudara Masyarakat Kusta mengatakan kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh kutukan Tuhan, keturunan, dan membahayakan. Persepsi masyarakat tentang kusta sangatlah dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat yang cenderung menyalahkan korban sehingga pasrah pada nasib. Penyakit kusta bisa dijadikan alasan pembenaran perceraian bagi pasangan suami istri.
Seorang istri yang hidup bersama dengan suami penyandang kusta cenderung pasrah dan tetap tinggal dengan suaminya atau keluarganya. Sementara itu, jika penyandang kusta adalah perempuan, dia akan menganjurkan suaminya untuk mencari istri lagi untuk menghindari perceraian atau perasaan malu. Hal itu dikarenakan mereka tidak dapat melaksanakan perannya sebagai istri dan anggota masyarakat. Tinjauan pustaka terhadap kedua penelitian ini atau pembahasan yang relevan dalam penelitian ini, maka dapat dilihat perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu yang sudah ada atau yang sudah ada sebelumnya dengan pembahasan penelitian yang saya angkat ini. Di antaranya terletak pada tujuan yang berbeda dengan objek yang sama, yaitu penelitian tentang masyarakat kusta. Di sini saya lebih mengulas dan fokuskan tentang dampak diskriminasi sosial terhadap anak penyandang kusta di Kelurahan Bolang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kita bisa lihat pada tabel di sini. Kerangka pikir saya yang pertama yaitu penderita kusta. Kemudian yang selanjutnya yaitu anak. Kemudian anak tersebut di sini mengalami proses diskriminasi. Kemudian selanjutnya anak tersebut juga mengalami stigma negatif dari masyarakat. Kemudian hasil stigma negatif dari masyarakat tersebut sehingga menghasilkan namanya diskriminasi sosial. Kemudian selanjutnya itu bab 3. Selanjutnya bab 3. Pada bab 3 di sini yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama di sini yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di sini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagaimana menurut Buckner dan Taylor dalam bukunya Leksi Dimulai mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, hasil pemikiran melalui perubahan paradigma akan selalu bersifat relatif. Hal ini bergantung pada data dan fakta yang diperoleh dari dunia nyata yang kemudian dianalisis menurut kaidah-kaidah ilmiah. Metode penelitian kualitatif dipakai karena peneliti secara mendalam ingin mengungkap fenomena yang akan diteliti dan dengan kata-kata dari hasil wawancara maupun dari sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti. Kemudian di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif karena adanya juga dasar peneliti ingin mengungkap fakta dengan melihat, mengamati, dan terjun langsung ke lapangan dari fenomena yang terjadi di lokasi tersebut. Sebagaimana dalam penelitian ini akan saya bahas mengenai proses diskriminasi anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sehingga saya akan terjun mengamati atau mengobservasi secara langsung dan mengambil data dengan melakukan wawancara. Kemudian jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi saya juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Alasan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena permasalahan masih sangat beragam, sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut. Karena di sini saya juga ingin mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna tentang permasalahan penelitian saya. Lokasi penelitian saya di sini yaitu diadakannya di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Dangko, Kelurahan Bolang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan alasan bahwa di sana terdapat beberapa keluarga penderita kusta yang memang berdomisili di lokasi tersebut. Kondisi tersebut memudahkan saya sehingga dapat memperoleh data sehubungan dengan permasalahan tentang diskriminasi sosial anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian. Adapun prosedur atau tahap penelitian yang saya lakukan ini secara garis besar adalah yang pertama yaitu tahap pra penelitian. Pada tahap ini saya mulai melakukan observasi awal dan menentukan masalah, kemudian menyusun proposal penelitian untuk digunakan meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang saya perlukan. Kemudian tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Tahap pertama yaitu saya mengumpulkan data. Pada tahap ini dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah yang pertama dengan cara mengobservasi langsung dan mengambil data langsung dari lapangan. Kemudian kedua yaitu wawancara dengan anak penderita kusta. Yang selanjutnya wawancara dengan masyarakat sekitar. Kemudian setelah itu pada tahap mengidentifikasi data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara dan observasi diidentifikasi agar mudah dalam menganalisis sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Kemudian selanjutnya itu tahap akhir. Di tahap akhir ini merupakan analisis data. Pada setiap tahap ini dilakukan dengan mengecek dan memeriksa keabsahan data yang saya kumpulkan. Kemudian jenis dan sumber data. Fokus penelitian ini untuk mencegah kesalahpahaman tentang penelitian ini, maka pada bagian ini saya sajikan yaitu proses dan faktor penyebab diskriminasi sosial terhadap anak penderita kusta di Kecamatan Makassar. Kemudian fokus yang kedua yaitu dampak stigma masyarakat sekitar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar terhadap anak penderita kusta di Kompleks Kusta Jongaya. Kemudian informan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Penentuan informan yang saya lakukan dengan teknik proporsi sampling, pengambilan sampel dengan sengaja, sehingga diperoleh kriteria informan dalam penelitian ini seperti anak dari penderita kusta.
usia 17 tahun sampai 18 tahun. Kemudian masyarakat sekitar yang tinggal selama kurang lebih 10 tahun. Kemudian sumber data. Sumber data di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama sumber data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam. Objek yang dimaksud di sini adalah informa yang dipilih atau yang ditentukan peneliti dengan menggunakan teknik perkusif sampling. Kemudian data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen baik literatur, laporan-laporan arsip yang berkenaan dengan penelitian ini. Dan selanjutnya instrumen penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana pada penelitian kualitatif di sini saya memiliki kedudukan khusus yaitu sebagai perencana pelaksana pengumpulan data, penganalisis data, menafsir data, serta pelapor hasil penelitian. Instrumen atau alat dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, membuat peluang wawancara, menilai kualitas data, menganalisa data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Kemudian teknik dan prosedur pengumpulan data. Sehubungan dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu observasi, kemudian wawancara, dan selanjutnya dokumentasi. Kemudian pengecekan keabsahan data. Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan dan keandalan menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian adalah member check atau pengecekan dengan anggota. Pengecekan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam memeriksa derajat kepercayaan. Kemudian teknik analisis data. Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 3 yaitu reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Cara kerja dalam reduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau penyajian data. Bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bahkan hubungan antar kategori. Kemudian penarikan kesimpulan. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Willis dan Haberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih biasanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya, bab 4. Selanjutnya itu pada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dari terkait judul yang saya angkat di sini yaitu pertama gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 hingga Januari 2020 di Kompleks Kustajongaya yang berada di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tepatnya di wilayah Kelurahan Balambaru dengan batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jongaya dan Kelurahan Bungaya. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Parangtampung. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Macini Sompala dan Mariso. Proses diskriminasi sosial terhadap anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yaitu yang pertama karena adanya mekanisme pertahanan psikologi. Berdasarkan observasi dan wawancara yang saya lakukan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bahwasanya proses diskriminasi dalam hal ini dari segi pertahanan psikologi sangat berpengaruh bagi mereka. Hasil wawancara menunjukkan adanya perlakuan diskriminasi anak penderita kusta yang sudah bertahun-tahun keberadaannya dan dianggap sebagai penyakit dan dapat menularkan ke anak yang lainnya, sehingga mendapat perlakuan yang tidak baik bagi sebagian masyarakat di Kecamatan Tamalate. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pertahanan psikologi anak-anak penderita kusta yaitu karena tidak bisa menahan celaan maupun hinaan dan ejekan dari orang lain. Selanjutnya proses yang kedua yaitu perasaan kecewa. Perasaan kecewa adalah sesuatu yang menjadi proses diskriminasi pada anak penderita kusta. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak penderita kusta tetap saja diperlakukan dengan cara mendiskriminasi hak-hak anak penderita kusta oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut tidak hanya masyarakat, tetapi juga teman sebaya dengan mereka tidak sedikit mengejek, mencaci maki, bahkan ditertawakan di depan umum dengan keterbatasan penyakit yang dialami oleh keluarga anak penderita kusta yang akhirnya timbul rasa kecewa dalam diri anak penderita kusta. Kemudian proses selanjutnya itu karena adanya sejarah. Adanya sejarah karena belajar dari masa lalu untuk menata masa depan itu yang biasa kita dengarkan untuk memotivasi orang lain. Akan tetapi bagi anak-anak penderita kusta menjadi sesuatu hal yang justru sebagai diskriminasi tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa perlakuan diskriminasi, ejekan, caci maki, bahkan kekerasan menjadi sejarah tersendiri bagi para penderita kusta, sehingga para penderita kusta banyak datang di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk tinggal dan tetap karena sudah merasa nyaman. Kemudian proses selanjutnya perasaan tidak selamat atau rendah diri.
Masyarakat penderita kusta yang tinggal dalam lokalisasi penelitian akan merasa was-was, memilih perasaan tidak selamat, dan rendah diri. Selain itu, mereka merasa tidak selamat karena mereka juga merasa rendah diri karena penyakit yang diderita sehingga mempengaruhi aktivitasnya di luar rumah. Dari beberapa pendapat, dipahami bahwa perasaan tidak selamat dan rendah diri menjadi sebab terjadinya diskriminasi sosial terhadap anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kemudian selanjutnya yaitu proses persaingan dan eksploitasi. Biasanya persaingan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu agar dapat melakukan eksploitasi, mendapatkan kekayaan atau kemewahan dan kekuasaan. Adapun yang terjadi bagi penderita kusta di Kecamatan Tamalate, itu karena terjadinya persaingan dari beberapa pernyataan, maka dipahami bahwa persaingan yang terjadi pada anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar terkadang hanya masalah sepele dan biasa saja, namun dengan cepat diatasi oleh pemerintah setempat atau tokoh masyarakat sehingga tidak berkepanjangan. Beberapa pendapat yang dapat dipahami bahwa proses diskriminasi yang terjadi pada penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berupa persaingan yang terjadi di antara mereka, namun persaingan bukanlah masalah besar sehingga bisa diatasi dengan cepat. Kemudian selanjutnya itu cara sosialisasi. Jika diskriminasi ternyata dapat dipelajari dan diwariskan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Adapun yang terjadi di kalangan para penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, mereka dikucilkan dari masyarakat dan dianggap keturunan mereka menularkan penyakit. Dari beberapa penuturan informan yang dapat dipahami bahwa memang dengan penyakit kusta yang mereka alami menjadi beban besar yang harus dipikul oleh satu keluarga. Cara kehidupan orang yang terkena penyakit kusta dari dulu selalu mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan atau diskriminasi oleh masyarakat. Mereka diasingkan atau disembunyikan oleh keluarganya. Namun, sekarang juga tidak terlalu jauh berbeda karena sekarang sudah banyak orang atau petugas kesehatan memberi pengetahuan dan sosialisasi tentang penyakit kusta, bahwa penyakit kusta dapat disembuhkan meskipun bekas cacat tetap ada. Kemudian faktor penyebab diskriminasi sosial terhadap anak penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Ada 4 poin. Yang pertama berdasarkan suku atau ras dan agama dan keyakinan. Kemudian dari beberapa penuturan informan diperoleh bahwa faktor penyebab diskriminasi bagi penderita kusta dari segi suku, ras, dan keyakinan tetap ada, akan tetapi tidak terlalu menonjol karena mereka disamaratakan saja sebagai keluarga penderita kusta, jadi sama-sama memiliki penyakit kusta. Jadi pelayanan dan perlakuannya dianggap sama saja. Kemudian diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Gender dalam hal di sini yaitu peran sosial karena jenis kelamin. Persoalan gender adalah persoalan yang sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang gender ini mereka menjadi kendala dalam kehidupan mereka. Persoalan seperti ini pula ada pada penderita kusta. Dari beberapa penuturan informan dipahami bahwa diskriminasi bagi penderita kusta juga masuk ke ranah persoalan gender. Mereka yang jenis kelamin laki-laki biasanya lebih cepat dipedulikan dibanding perempuan, karena perempuan dianggap lambat dalam melakukan segala hal. Kemudian diskriminasi terhadap penyandang cacat. Penyandang cacat adalah mereka yang mempunyai kelainan dalam diri mereka yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu seperti sayapnya. Terkait dengan itu, bagi penderita kusta yang ada di Kecamatan Tamalate juga mendapatkan diskriminasi karena cacat yang mereka derita. Dari penuturan informan diketahui bahwa untuk diskriminasi yang diterima bagi mereka penyandang cacat yakni tidak bisa bersaing dalam dunia kerja. Begitupun dalam lingkungan sekolah, mereka mendapat perlakuan yang tidak seharusnya diterima diakibatkan karena penyakit yang dideritanya. Kemudian selanjutnya, faktor penyebab diskriminasi selanjutnya yaitu karena strata sosial. Ketika seorang diperlakukan tidak adil karena karakteristik status sosial atau karakteristik lain yang menjadi dasar terjadinya diskriminasi, begitupun juga apa yang terjadi terhadap para penderita kusta yang ada di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dari beberapa penuturan informan memberi informasi bahwa diskriminasi yang diterima oleh penyandang kusta adalah perbedaan strata sosial. Mereka dipandang rendah dan miskin. Ada pula orang yang kaya, akan tetapi karena stigma yang ada pada mereka bahwa penyakit kusta itu sesuatu yang aneh, akhirnya mereka pun didiskriminasi. Kemudian dampak stigma masyarakat terhadap penderita kusta di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat di lokalisasi penelitian dikatakan secara progresif. Secara umum, dampak stigma masyarakat dengan adanya diskriminasi sosial anak penderita kusta sekarang masih ada, tapi sudah mulai berkurang dibandingkan dengan dulu. Artinya sudah banyak masyarakat yang tidak takut lagi berinteraksi dengan masyarakat penderita kusta maupun keluarganya karena sudah dipahami bahwa penyakit kusta tetap dianggap menular, walaupun penderita kusta sebenarnya tidak menular dengan cepat, tetapi sudah terbangun stigma masyarakat secara terus-menerus bahwa penderita kusta akan menular dan membahayakan bagi masyarakat itu hanya sebagai stigma masyarakat, dan sekarang sudah bisa dirasakan berkurang. Apalagi keluarga penderita kusta sudah sering melakukan pengobatan secara rutin dan sudah mulai hidup bersih rapi untuk menghilangkan pandangan masyarakat yang negatif pada anak penderita kusta. Dampak secara regresif biasa terjadi jika adanya perbedaan pendapat, saling mencela dan saling berburuk sangka, sama halnya dengan interaksi dan diskriminasi sosial anak pengemis penderita kusta yang mendapatkan stigma dari masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa anak pengemis penderita kusta yang mengaku mengalami proses diskriminasi dan ada juga memiliki interaksi yang cukup baik terhadap masyarakat yang berada di lingkungan sekitar komplek Kusta Jongaya. Tetapi ada juga beberapa yang masih merasa malu dan minder apabila berinteraksi dengan masyarakat luar. Kemudian selanjutnya yaitu pada bab 5 atau bab terakhir. Pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian saya mengenai proses diskriminasi sosial yang terjadi pada anak penderita kusta yang berada di kompleks penderita kusta Jongaya
dengan masyarakat sekitar, yaitu mendapatkan ejekan, hinaan, bahkan perlakuan kasar, dan masyarakat tidak peduli dengan keberadaan anak penderita kusta. Kemudian kesimpulan yang kedua, faktor penyebab diskriminasi anak penderita kusta yang bertempat tinggal di wilayah lokalisasi tersebut adalah karena faktor pendidikan yang rendah, ekonomi yang sulit, penyakit kusta yang diderita keluarga mereka. Kemudian dampak stigma dikatakan sudah berkurang, artinya sudah banyak masyarakat yang tidak takut lagi berinteraksi dengan masyarakat penderita kusta maupun keluarganya, karena sudah dimahami bahwa penyakit kusta tidak akan menular ketika penderita sudah melakukan pengobatan secara rutin, sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk berinteraksi dengan penderita kusta maupun keluarganya. Kemudian saran yang saya dapat berikan kepada para pembaca, semoga apa yang telah saya paparkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi mengenai masyarakat penderita kusta, dan terkhusus bagaimana cara agar kita dapat lebih menerima keberadaan masyarakat penderita kusta yang juga merupakan kelompok atau bagian dari masyarakat. Kemudian saran saya kepada pemerintah setempat dan seluruh instansi kesehatan yang terkait agar memberi perhatian lebih kepada para penderita kusta, seperti sosialisasi lebih lanjut, sarana dan prasarana kesehatan ataupun bantuan materi lainnya. Kemudian saran selanjutnya yaitu saran saya kepada para penderita kusta agar tetap memotivasi diri dan bisa saling berinteraksi dengan masyarakat luar dan mempergunakan sarana prasarana yang telah diberikan oleh pemerintah dan pihak kesehatan. Kemudian cukup sekian pemaparan hasil penelitian yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah.